5 menit yang lalu tuh kayak cuman 10 orang, tiba-tiba banyak ya sekarang ya. Emang gitu ya Bu ya, the power of kepepet ya Bu. Kalau kepepet langsung rame ya. Oke Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nahla, walaupun saya di sini. Nama saya Nahla, tapi kalau di sini suka dianggap anaknya Bu Cicin. Ya, dikenal dengan anaknya Bu Cicin pokoknya. Nah, tapi teman-teman mungkin kita pernah ketemu di Zoom ya. Sekarang kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Udah lama juga ya nggak kesini ya, kayak berapa bulan, biasanya kayaknya setiap bulan kesini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini akan training Pro Lady. Aku udah check in ya kan? Training Pro Lady ya, sebentar. Oke. Nah, kode check in ditunggu Bapak Ibu ya. Kayaknya sinyal masih loading soalnya. Oke, sip. Nanti kode check in akan nyusul ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nah berarti kita bisa mulai dulu training hari ini, siang-siang, Senin-Senin, jalanan sepi ya, anak-anak pada libur sekolah soalnya kan, enak ya Bu ya jalanan sepi. Tapi kalau ibu-ibu yang anaknya di rumah, anaknya banyak jajan di rumah jadi, ya kalau karena pada libur sekolah, banyak GoFood ya kan Bu, kalau lagi libur sekolah tuh ya. Oke, nah Bapak Ibu kita akan training asuransi jiwa Pro Lady hari ini. Ada yang sudah pernah training sebelumnya? Belum? Wah, ini udah pernah online ya Bu? Ada siapa yang udah pernah? Boleh angkat tangan? 1, 2 doang nih. Yang lain belum? Belum sama sekali? Oh, nungguin jadwal ini ya. Soalnya udah hari ini jadinya ditahan-tahan gak training ya. Oke. Nah, tadi ada yang nanya, nah lah kalau misalnya saya training Pro Lady, saya laki-laki, boleh gak ikut training Pro Lady? Ya boleh dong, kan prospeknya ada ibunya, ada neneknya, ada anak perempuannya ya kan? Ada saudara-saudara perempuannya, kan tetap bisa dong ya. Oke, nah sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya produk Pro Lady ini kan memang produk yang baru kita keluarkan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Dia adalah asuransi jiwa tradisional konvensional. Jadi ini konvensional Bapak Ibu, memang tidak ada syariahnya kalau yang si Pro Lady ini gitu ya. Nah mungkin ada beberapa yang syariah fokus, tapi nggak apa-apa, kita tetap training dulu aja supaya bisa lihat segmennya ya kalau Pro Lady ini kemana gitu ya. Nah Pro Lady ini sesuai dengan namanya lady, berarti benar-benar untuk perempuan saja ya. Perempuan yang berdasarkan apa perempuannya, nah lah berdasarkan lahirnya biologisnya perempuan ya Bapak Ibu. Yang original ya Pak, nggak ada topping-toppingnya ya. Bukan perempuan KTP, bukan perempuan berdasarkan sosialnya dia, bukan, tapi benar-benar lahirnya biologis perempuan. Yang kalau misalnya dia meninggal dunia, kalau dia Islam doain jenazah perempuan ya. Itu ya. Nah jadi benar-benar yang perempuan secara biologis. Nah takutnya agak tricky kalau nyari nasabah kayak gini. Nah lah saya ketemu nasabah perempuan, dia perempuan, KTP perempuan, akte perempuan. Dia pada perempuan kok Nahlah. Tapi kan itu semua bisa diubah ya. Ya kan, KTP bisa diubah, akte bisa diubah, takutnya seperti itu. Tapi itu atmos good faith lah ya, itu kita harus benar-benar untuk yang perempuan. Karena memang namanya lady boleh. Pro Lady, bukan Lady Boy ya Pak ya. Pro Lady yang gak ada belakang boynya ya. Nah, jadi ini benar-benar untuk yang perempuan. Karena memang sebenarnya penyakit yang di cover di Pro Lady ini dia spesifik hanya di perempuan. Gitu ya, nggak ada di laki-laki. Gitu. Oke. Nah, untuk kode check-in-nya tadi masih loading ya teman-teman Bapak Ibu. Kode check-in ini dia. 154936. Ya, untuk kode check-in-nya. Ini kayaknya kode check-in udah mau selesai.
Iya, untuk proposal lagi loading juga ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Yang bisa check in coba check in. Ya kalau nggak bisa nanti check out aja nggak masalah. Iya, besok akhir bulan ya kan. Oh iya kita udah mau Q2 udah mau selesai ya. Pantes banyak kerutnya di sini. Ya kan langsung pada kerut-kerut Bapak Ibu jangan lupa pakai moisturizer ya. Jangan sampai Q2 selesai bekerut ya. Ya Pak. 154936. Nah kan udah lewat ya. Ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu udah melewati jamnya. Nanti cekat aja. Nggak apa-apa nanti cekat aja ya. Oke, nanti cekat aja terus Bapak Ibu bisa sertifikasi kayak biasa. Oke, sip kalau gitu. Nah, kita mau bahas Purwedi Bapak Ibu, ini karena waktunya juga kayak ngepas sampai jam 12 apa 12.30 nih? 12.30 ya, oke sip kalau gitu ya. Nah, tadi ada yang sudah ikut training Purwedi ya, ada beberapa juga yang belum. Memang produk ini sebenarnya Bapak Ibu, produk ini tuh terlalu spesifik banget ya. Spesifik banget, manfaat utamanya itu adalah untuk breast cancer. Itu khusus hanya untuk breast cancer dengan segala perawatannya, imunologinya dan segala macam, tapi khusus hanya breast cancer saja. Ya, nah lah kan kalau misalnya laki-laki kan juga bisa breast cancer, memang, tapi kan beda breast cancer Bapak Ibu sama yang perempuan ya, itu. Nah, kalau perempuan ini memang kalau misalnya Ziprulidi ini dia khusus untuk hanya kanker payudara saja. Dengan segala UP-nya, dengan segala perawatannya dan lain-lain ini semua di cover tapi khusus untuk payudara saja. Nah, kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Karena kan pasti gini, semua produk yang dikeluarkan sama Prudential itu pasti ada kebutuhannya di masyarakat Indonesia. Yes? Iya Pak, iya udah lewat jamnya. Nggak apa-apa, nanti check out aja ya. Oke, balik lagi nih Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa Pruledi ini dikeluarkan sama Prudential? Karena ternyata nih data dari Prudential ya. Ternyata Bapak Ibu tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu sebenarnya salah satu klaim yang paling banyak di Prudential itu adalah breast cancer. Iya loh ternyata ya. Tapi itu dia masuk dalam top 5. Jadi top 5 klaim klaim untuk sakit kritis di Prudential, klaim di Prudential ya. Itu paling banyak itu salah satunya adalah breast cancer. Itu kenapa memang salah satu reasonnya kita akhirnya bikin produk si Prulidi ini. Karena ternyata yang breast cancer banyak untuk perempuan. Gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa kondisi kritis nomor 1 yang paling banyak diklaim? Bukan. Paling banyak diklaim di Prudential. Jantung. Spesifiknya apa di jantung itu? Ada yang tahu nggak? Ke jantung kan banyak kan? Ada cangkok, ada angioplasti, ada macam-macam. Paling banyak apa? Angioplasti, pasang ring. Jadi pasang ring itu 4 Bu. Ya. Ya. Mendingan ring ini ya Bu ya daripada ring jantung. Udah jenderal 4 ya Pak, 4 bintang ya Pak di sini. Bu Nadine katanya sekali pasang itu Pak Indra. Oh 2 kali, 2 ya Pak ya? Oh. Tadinya 1 bilangnya tanggung udah 4 aja. Itu kalau dijual lumayan Pak, LM naik harga sekarang. Lagi naik harga LM Pak. Tapi kebetulan perak ya. Nah, jadi memang angioplasti itu adalah klaim paling banyak di Prudential. Udah 4 tahun nggak turun-turun rankingnya. Iya ya, kenapa ya orang Indonesia tuh banyak banget pasang ring Bapak Ibu? Kayaknya banyak yang pembuluh darahnya kesumbat gitu di jantung tuh ya. Makanannya apa? Makan sambel. Kalau makannya banyak, mager. Padang ya kan? Kambing. Kenapa? Rata-rata memang udah dibilang produktif enggak, lansia banget juga enggak Pak, usia nanggung 50. Iya 50. Kenapa Pak kayak gitu? Wajar. Oh iya gitu ya. Kalau Asia, karena ya tadi makanannya ya Pak ya, enak-enak Indonesia makanannya ya. Stres tuh ya kan. Jangan stres dong, rokok betul, ya kan?
Walaupun tuh di kotak rokok bacaannya rokok dapat menyebabkan sakit jantung, membunuh Anda gitu. Ya kan? Membunuh Anda ya Pak Brufors ya Pak. Saking keselnya apa apalagi akhir Q2 ini ya. Ya kan? Karena orang kalau ngerokok tuh ditanya, "Lu emang nggak takut mati?" "Enggak. Kan ada bawa korek," katanya gitu. Iya, iya katanya kalau mati hidupin lagi gitu. Apa? Privy ID. Bikin jantungan ya Pak, pantes angioplasti banyak ya. Iya, rata-rata itu ya. Merokok dapat ya. Itu jokes banget ya. Sampai orang bilang katanya, lu kalau ngerokok tuh sebenarnya lu bisa kaya atau enggak? Lu bisa bayangin, sehari lu ngerokok 1 bungkus 15.000, ya kan? Kali berapa? 600.000 sebulan, kali 15 tahun, lu bisa beli pesawat katanya. Lu ngerokok enggak? Enggak. Punya pesawat enggak? Enggak juga. Ya udah kita sama, mending ngerokok aja katanya gitu. Jadi kalau ternyata ya pantes ya. Nah, tapi itu kalau itu yang paling banyak di Prudential Bapak Ibu. Rokok, angioplasti itu banyak. Makanya kenapa di produk kritisnya Prudential apa-apa angioplasti. Angioplasti selalu dapat tambahan karena memang klaimnya paling banyak di situ. Ya. Nah, tapi kalau di khusus spesifik perempuan itu memang paling banyak breast cancer Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak perempuan-perempuan Indonesia itu yang memang terkena breast cancer, termasuk yang klaimnya banyak di Prudential. Wah, itu padahal kalau di sini kita lihat perempuan itu hebat Bapak Ibu ya. Perempuan memainkan banyak peran dalam kehidupan, sering menempatkan keluarga mereka di atas kesejahteraan mereka sendiri. Weh, tepuk tangan dong buat ibu-ibu di sini. Kita kalau sakit, udah demam, masih beberes ya nggak Bu? Ya kan? Masih nyapu, masih ngepel gitu. Oh enggak ya Bu ya? Tapi ya, tapi rajin. Tapi pikirannya Bu ya, aduh tuh jemuran belum kering, kira stres juga ya Bu. Perempuan tuh hebat-hebat ya Bapak Ibu ya, bisa kerja, bisa punya anak, bisa ada segala macam. Kadang mereka itu menempatkan orang lain, mereka lupa menempatkan diri sendiri. Akhirnya banyak betul ya Bu ya. Tapi memang itu natural aja ya. Kita semua Pak, betul. Iya, mohon maaf, saya nggak bilang laki-laki tidak loh. Nah, astagfirullahaladzim. Pak. Langsung banyak yang tersindir. Enggak, jangan-jangan ya. Tuh, kan ini single-single semua nih. Nah, cari istri yang benar tuh, ya kan. Nah, nih kayak, ayo dengerin kata bude-bude ini, ayo. Ini bude-bude lagi nasehatin nih. Nah, kan. Tapi ya Allah Bapak Ibu ya, kita perempuan-perempuan itu kan kalau misalnya walaupun sakit, demam segala macam masih beberes, masih apa. Coba suami saya Bapak Ibu, kalau demam, kayak besok mau kiamat Bapak Ibu. Langsung berisik, gak bisa ngapa-ngapain. Suami saya, bukan bapak-bapak ya. Suami saya aja, ya. Oh suami ibu juga, oke. Barengan ya Bu. Oh bener. Ah iya, ketahuan deh. Ya, tapi gitu ya, maksudnya bercanda ya Bapak Ibu ya. Tapi perempuan tuh keren banget. Ya, kita sambil kerja sambil nyusuin, kadang ada yang sambil bawa anak, sambil apalagi kalau misalnya lebaran tuh. Lebaran di kantor Peru aja Bapak Ibu itu banyak loh ibu-ibu bawa anak. Dan diperbolehkan memang. Diperbolehkan gitu, Hamin seminggu itu kita boleh bawa anak. Gitu. Iya kan? Kalau lebaran Hamin seminggu boleh bawa anak. Nah tapi kenapa anaknya di ibunya? Kenapa nggak di bapaknya? Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua punya perannya masing-masing Bapak Ibu. Nah tapi itu perempuan ya, kita tuh memang banyak memikirkan orang lain, kita sering banget mikir orang lain terutama keluarga, tapi suka lupa sama diri kita sendiri. Kadang suka sampai sakit pun suka nggak inget ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya banyak Bapak Ibu ya yang memang perempuan itu di Indonesia itu banyak banget yang terkena breast cancer. Kurang menyusui.
belum punya anak, ya kan Bapak ya. Nah, nah memang tuh, nah, dimarahin sama guru BP. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mau tanya, cancer itu sebenarnya karena apa? Selain karena gen, pola hidup sama ya, pola hidup, makan, stres. Tapi stres itu nomor satu, Bapak Ibu, cancer, ya kan? Apa Pak? Duit, duit banyak, Pak. Duit banyak, stres, gak ada duit juga stres, ya kan? Stres yang terpendam, ya kan? Iya, makanya nih Bapak nah, dikasih tuh. Jangan stres dong, kan? Makanya makanya bapak-bapak, ini kalau istrinya tiba-tiba dia suka scroll-scroll Traveloka, biarin aja. Biarin dia mau Shopee, ya kan, paket baru, ya kan. Iya. Masuk keranjang. Kadang masukin keranjang aja udah seneng loh kita, Pak. Iya, bayang-bayangnya kayak udah check out aja ya Bu, kayak itu barang udah di rumah gitu. Dateng lagi tuh tukang paket sampai hafal sama kita ya kan. Iya Pak, pengalaman ditanyain Pak. Ini paket siapa lagi? Itu rilis stresnya kita ya kan. Ya tapi gitu ya Bapak Ibu ya, makanya memang tapi betul, stres itu adalah nomor satu cancer Bapak Ibu. Banyak orang maksudnya dia banyak ya, contohnya artis-artis Bapak Ibu ya. Artis kan kalau misalnya dibilang duitnya banyak, mah duitnya banyak. Gaya hidupnya bagus. Mereka harus gaya hidupnya bagus, badannya bagus, suaranya bagus, mukanya bagus gitu kan. Itu kan ada, iya. Tapi kan maksudnya makannya bagus ya Bu, makannya bagus, olahraganya terjaga dan segala macam. Tapi stres gitu loh, harus mikirin selanjutnya mau seperti apa. Jangan stres Bapak Ibu, gitu kan. Iya, bersyukur. Kurang bersyukur toh kan. Itu persis apa yang bapak saya omong. Kurang bersyukur, bapak saya juga ngomong gitu Pak. Itu ya. Nah jadi kayaknya check out Shopee lebih murah daripada breast cancer Bapak Ibu ya kan. Udahlah biarin aja tuh istri-istrinya dia check out Shopee ya. Nah itu ya faktanya memang banyak yang kanker payudara dan memang kebanyakan di atas 35 tahun ke atas. Kalau misalnya karena memang sudah melewati banyak ini ya Bapak Ibu ya, masih banyak proses masih kayak melahirkan, menyusui dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau di atas 35 tahun ini walaupun dia breast cancer tapi kan sebenarnya secara usia punya anak itu kan udah gak begitu produktif ya. Masih oke lah gitu walaupun memang biayanya mahal. Tapi ini yang lebih concern itu adalah kalau orang-orang di bawah 35 tahun. Ya kan? Baru mau punya anak, baru mau melahirkan, baru menyusui tapi dia kena breast cancer itu berat banget. Itu orang-orang yang produktif secara melahirkan gitu ya. Iya, kalau di 35 tahun biasanya memang sudah nggak begitu produktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, udah gitu kalau misalnya kanker payudara itu biayanya mahal. Di sini ada nggak yang punya rekanan memang dia pernah kanker payudara? Pernah? Oh istri ya Pak? Oh iya Pak ya? Oh udah meninggal ya? Oh iya. Tapi itu dulu kanker payudara kedeteknya langsung kedetek atau cukup lama? Langsung kedetek langsung stadium tinggi gitu ya? Oh dari stadium oh jadi akan makin itu ya Pak ya? Kemudian agresif ya? Iya. Nah jadi memang beda-beda ya, terus treatmentnya juga beda-beda, sifatnya juga beda-beda ya Pak. Ada yang ganas, ada yang enggak gitu kan ya. Oh gitu. Oh agresif, maksudnya agresif dan dia memang ganas gitu ya. Jadi cepet ya penyebarannya ya Pak ya. Kita nggak sadar.
10 bulan. Iya, iya, iya. Cepet sih itu ya. Mm-mm. Biasanya memang orang yang breast cancer itu kalaupun treatment itu sekitar butuh 2 sampai 3 tahun. Dia treatment satu pelan-pelan gitu kan ya. Kalau 10 bulan masuk cepet juga ya Pak ya. Mm-mm. Gitu. Kemudian kan juga biayanya luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman ya. 2 miliar. 2 miliar Pak. 10 bulan 2 M. Tapi itu asuransi atau gimana? Asuransi dong. Jangan sampai. Iya Pak, 2 miliar ya. Luar biasa. Tapi banyak tuh yang saya terjadi kayak gitu ya, orang sakit kritis, terus habis itu aset habis tuh ya. Tapi memang asuransi untungnya ya Pak ya. Jadi masih aman terjamin ya. Karena biaya mahal Bapak Ibu ya, itu pemeriksaan dan lain-lain jutaan USG, mamografi, mastektomi sampai kalau misalnya biaya apa namanya? Apa Pak? Rekonstruksi ya, dan juga ya operasinya itu yang mahal ya. Memang ya, dan treatmentnya tuh habis operasi pun masih suka treatment, obat-obatan dan segala macam. Itu luar biasa, mahalnya luar biasa ya. Nah, makanya memang karena kondisi seperti itu ya Bapak Ibu, kita Prudential ini mengeluarkan si PruLady ini. Karena ternyata memang klaimnya banyak banget, top 5 Bapak Ibu, breast cancer. Kalau mau dispesifikin perempuan. Gitu ya. Oke, nah jadi segmennya sebenarnya ada di sini. Dia kondisi kritis, sudah pasti si PruLady ini kondisi kritis, tapi benar-benar spesifik hanya untuk kanker payudara saja. Gitu ya, breast cancer saja. Gitu. Kita kan punya kesehatan, punya proteksi jiwa, punya PAID, punya endowment ya. Preminya murah, terjangkau banget Bu. Iya, karena kan manfaatnya cuma satu, breast cancer. Cuma memang manfaatnya sebenarnya banyak, ada UP, ada perawatan, ada segala macam bla bla bla. Tapi penyakitnya satu jenis, si breast cancer. Jadi preminya murah banget dengan UP yang bisa besar. Gitu, dia terjangkau banget gitu, ya. Tapi memang benar segmented sih Bapak Ibu. Gitu, ya. Oke, nah usia masuk itu 18 sampai 60 tahun nih Bapak Ibu ya. Maksudnya tetangga utamanya itu 18 sampai 60 tahun gitu ya. Oke, kita lihat manfaat produknya. Jadi kalau si keunggulan PruLady ini ya Bapak Ibu, pertama memang dia perlindungan komprehensif untuk kanker payudara saja. Ada dari tahap awal, tahap akhir, tindakan bedah rekonstruktif ya. Manfaat total UP-nya itu bisa sampai 140%. Ada manfaat meninggal dunia juga, tapi kita punya 2 plan. Ada plan basic sama plan plus. Gitu. Sebenarnya dasarnya yang ideal tuh plus, gitu ya. Yang plus aja sebenarnya udah premi cukup terjangkau loh Bapak Ibu, ya kan? Basic lebih terjangkau lagi, gitu. Kemudian ada manfaat pembebasan premi kalau kanker payudara tahap awal langsung bebas premi, ya. Ada fleksibilitas plan, masa bayar premi 5-15 tahun kayak biasa, dan ada PruLady Save. Wah, ini diskon premi bagi nasabah yang pemeriksaan kesehatan payudaranya baik setiap tahun. Jadi setiap tahun Prudential kasih subsidi buat dia cek cek payudaranya, kalau bagus tahun depan dikasih potongan premi. Oh, subsidi dari Prudential. Jadi ngeceknya ngecek. Guru PP tuh datang lagi kan tuh dari kiri. Pak, 3 kali berdiri di dekat tiang bendera ya. Iya. Pegang kupingnya. Zaman sekolah banget. Iya, jadi Bapak Ibu, Save ini adalah dia kalau misalnya setiap tahun nasabah itu tetangga itu dia dicek payudaranya dan kemudian dia memang masih bersih, akan dapat potongan premi 5%. Ngeceknya gimana? Kita iya, tapi subsidi dari Prudential. Jadi Prudential akan tergantung. Kalau misalnya 40 ton USG, di atas 40 ton mamo, ya. Nah, jadi kalau misalnya si tetanggungnya itu dia 4 bulan sebelum dia ngajuin nih, dia mau cek payudara, ngajuin ke Prudential. Prudential akan assist satu rumah sakit. Itu 4 bulan sebelum ulang tahun polis, kan setiap tahun. Gitu kan? 4 bulan sebelum nasabahnya ngajuin gitu kan ya, Prudential akan kasih tahu nih rumah sakitnya di sini ditunjuk sama Prudential. Ya kan? Ditunjuk berdasarkan biasanya profil, bukan, biasanya dekat lokasi nasabah dan memang rumah sakit rekanannya Prudential yang ada USG sama mamonya gitu. Tapi biasanya biayanya itu kan kalau USG sama mamo itu nggak nyampe 1 juta ya Bapak Ibu ya.
Pokoknya ditunjuk di rumah sakit yang Rakana Prudential. Iya. Nah, makanya ditunjuk sama Prudential yang mamunya itu sesuai dengan budgetnya Prudential. Itu. Udah nasabahnya cek, kalau hasilnya bersih, tahun depan diskon. Kalau hasilnya tak ada apa namanya, ada kankernya, UP-nya keluar. Iya. Dari tahap awal. Benjolan udah pasti kanker belum? Belum tentu. Pilihannya sih gini sih, biasanya dia kalau misalnya yang saya pahami itu adalah kalau misalnya dia pilihan cuma dua, ketika dia habis cek, kalau emang dia bersih, dia langsung diskon premi. Tapi kalau misalnya benjolan tersebut dianggap memang tidak bersih, ya UP-nya udah keluar, gitu. Nggak dapat diskon, kan udah selesai premi juga. Iya, nggak bersih kan? Iya, tapi kan ketika dia UP-nya keluar, berarti kan sudah tahap awal. Tahap awal itu langsung bebas premi. Udah nggak usah bebas premi, selesai gitu. Iya, iya, gitu ya. Jadi benar-benar yang bersih gitu, akan dapat potongan si 5% itu, gitu. Ya. Sebelum 4 bulan nasabahnya pengajuan. Minimal 4 bulan nasabahnya mengajukan bahwa dia mau melakukan pengecekan si payudara tersebut gitu. Karena bisa 3 bulan sebelum, bisa 2 bulan sebelum gitu kan ya. Gitu. Ya. Oke, kita bahas satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yuk, kita cek dulu di sini. Jadi yang pertama ada manfaat kondisi kritis tahap awal. Kalau tertanggungnya dia terkena kanker payudara tahap awal, maka akan keluar diambil 25% dari UP-nya dia 100% ya, maksimal 2,5 M si 25% ini. Ini mengurangi uang pertanggungan kondisi kritis tahap awal dan meninggal dunianya. Yes, untuk yang 25%-nya. Untuk yang tahap awal maksimal 2,5 M. Yes, dan langsung bebas premi. Gitu ya. Jadi kalau kena 75% tetap ya. Kalau tahap awal yes, sisanya. Ya. Nah, kalau kondisi kritis tahap akhir udah enggak. Beda lagi manfaatnya. Nih ya. Makanya kalau misalnya kondisi kritis tahap akhir, maka dia akan mendapatkan 100% UP atau sisanya. Kalau tadi yang 25 udah diambil, berarti sisanya 75%, ya dikasih sisanya 75%. Gitu ya. Nah, salah satu, maksudnya kalau udah kena satu kanker payudara, ya udah manfaatnya akan keluar. Udah enggak lagi. Maksudnya yang sakit kiri, habis itu dia udah keluar UP-nya, udah nggak bisa lagi ada medical check up yang buat kanan enggak, gitu ya. Bener juga sih ya Bapak Ibu. Pak, ide bagus Pak. Next saya kayak mengajukan si Pruledi kanan atau Pruledi kiri langsung. Kayak Beyonce Bapak Ibu, di asuransinya kanan kiri. Ya, kalah kita sama Beyonce. Jelo deng, Jelo ya. Jelo ya, di asuransi kanan kiri kan. Masing-masing loh itu. Ya. Nah, kita lihat dulu manfaatnya ya. Nanti kalau lihat manfaat semuanya baru ada penjelasannya, oke? Kemudian Bapak Ibu nih, manfaat meninggal dunia. Kalau plan basic ketika nasabah meninggal dunia itu hanya dapat santunan pemakaman saja, 25 juta. Itu kalau plan basic. Kalau anak cancel meninggal karena apapun. Apapun, gak cuma karena si payudara doang, gitu ya. Iya. Kalau misalnya ya. Nah kan 75% kan mengurangi. Yang mana Pak? Oh iya, cuma tahap awal doang, habis itu dapat 25 juta pas meninggal. Betul. Enggak dapat sisanya. Iya, nggak dapat sisanya. Karena kan sisanya itu diberikan ketika tahap akhir. Breast cancer. Iya. Tahap akhir, ya. Nah, itu betul. Kalau
Tinggal dia kalau plan basic itu dapat santunan pemakaman 25 juta. Nah kalau plan plus baru dia dapat santunan pemakaman atau UP-nya. 100% UP atau sisa UP-nya gitu ya. Nah itu baru, makanya sebenarnya dasarnya basicnya sih plus. Plus aja tuh preminya terjangkau banget Bapak Ibu. Gitu. Kalau mau bener-bener murah banget ya baru basic. Tapi ya plus yang lebih ideal. Ya kan PCA aja kan plus yang lebih ideal sebenarnya kan dasarnya. Baru kalau emang dia nggak cocok sama preminya tawarin yang basic kan gitu. Nah jadi sebenarnya dasarnya memang kalau dia meninggal ya dia dapat 100% UP atau sisanya UP-nya tersebut gitu. Nah jadi kalau misalnya dia punya plan basic tadi ya Pak, dia baru tahap awal keluar 25%, terus dia meninggal karena kecelakaan 25, ya udah 75-nya nggak diberikan, sisa 25 juta aja buat santunan pemakamannya gitu. Ini konven Pak, konven ya gitu. Nah tadi ada bebas premi sama manfaat perlu di save gitu ya. Nah kalau sudah nih Bapak Ibu ada manfaat tambahan. Tapi tambahan ini akan keluar kalau dia sudah kondisi kritis tahap akhir. Jadi udah nih nasabahnya dia kanker payudara tahap akhir. Keluar 100% UP-nya gitu kan ya. Baru dia mendapatkan manfaat-manfaat tambahan ini. Karena ini ada manfaat-manfaat perawatan-perawatan kalau orang itu terkena tahap akhir. Itu. Yang pertama adalah manfaat tindakan bedah. Ya, lamsam. Tindakan bedah itu 20% dari UP-nya. Ya, maksimal 500 juta. Yes. 20% maksimal 500 juta. Gitu, ya. 20%. Ya, misalnya UP-nya 1M, berarti dia dapat 200 juta. Gitu ya. Iya payudara, iya. Nanti saya jelasin satu persatu ya Pak ya. Nah kemudian ada manfaat tindakan bedah rekonstruktif, beda lagi. Ini pengangkatan, kalau ini kan rekonstruktif. Setelahnya dibenerin ya bahasanya ya Bu ya. Iya dibenerin, 20% juga dirapihin. Itu ya. Bedah plastik tapi bukan buat estetik, buat medis. Itu ya. Nah, kemudian ada juga manfaat tambahan kondisi kritis tahap akhir. Jadi ini ada beberapa manfaat juga. Ada contohnya di sini manfaat tes profil ekspresi gen molekuler. Jadi ini adalah tes untuk ngecek apakah si masih ada atau enggak si selnya masih aktif atau tidak. Gitu. Apa? Bukan. Dia namanya tes ini, tes gen molekuler. Dia tes untuk melihat apakah si saraf-saraf itu sel-selnya itu masih ada bersisa, masih aktif atau tidak, gitu kan ya. Itu ada, itu manfaat tambahannya. Kemudian ada juga manfaat tambahan untuk kalau ke psikolog. Ya, jadi maksudnya manfaat untuk dukungan kesehatan mental. Dia dapat 10 kali selama masa pertanggungan 0,1% dari UP-nya tuh. Ya, maksimal 1 juta per konsultasi. Gitu, per konsultasi. Iya, pokoknya udah semuanya. Obatnya, dokternya, dan segala macam. Iya. Satu. Apa? Enggak semuanya reimburse. Itu ya. Nanti kita lihat satu-satu ya Pak makanya ya. Oke. Iya. Kenapa Bu tadi? Iya. Tetap keluar. Tetap akan keluar karena ini kan manfaat kesehatan. Iya kan? Kan sama kayak kalau kita punya PCB 88 punya kesehatan tetap keluar, PCB tetap keluar kan gitu. Iya tetap keluar gitu kan ya. Betul, gitu. Berarti bisa punya potensi 146%. 140% Pak, tetap maksimal. Ini 100, ini 40%, gitu. 5 plus 1. 0,1 kali 10 kan jadi 5% juga. 0,1 kali 10, iya. 40% ini. 40 berapa? Iya, 40. Nggak. Ini 40%, 20. Ya 46 lah, anggapnya kayak 46 ya, tapi itu 40%. Itu, ya. Nah, jadi tapi ini semua manfaat tambahan hanya bisa keluar ketika memang yang si kondisi kritis tahap akhirnya sudah keluar. Karena ya ini sebenarnya nggak dibutuhin kalau belum tahap akhir. Emang udah tahap akhir? Belum tutup polisnya. Belum, iya. Jadi meninggal. Jadi tutup polis itu kalau semuanya sudah keluar atau dia meninggal gitu kan ya, itu tutup, itu selesai polisnya.
Belum butuh Pak. Belum butuh juga. Kalau dari tahap awal sekalipun itu dari dokter juga kan belum dibutuhkan untuk dia sampai bedah. Gitu. Biasanya masih terapi-terapi kayak apa namanya? Iya, imunoterapi dan segala macam. Masih biopsi. Menengah juga belum. Tahap akhir itu baru dibutuh pembedahan. Gitu. Betul ya Pak ya? Kalau belum tahap akhir belum butuh sampai bedah. Belum. Propolis. Boleh. Propolis. Ya Pak. Definisi tahap awalnya seperti apa? Kalau misalnya tahap awal, nah itu dia. Kebetulan saya belum punya tahap awal seperti biasa Pak. Coba kasih ini. Mm-mm. Cepat bro, kasih. Sayur. In situ. Tahap awal itu dokter kan ada kedokterannya kan, baru dinyatakan bahwa oh ada cancer ini atau ada benjolan di payudara. Belum, masih pegang biasa aja kok, terus di biopsi. Hasil biopsi dinyatakan panas. Itu masih tahap 1 atau tahap 2? Tahap akhir. Tahap awal. Tahap awal. Kalau udah bilang ganas tahap akhir. Iya, betul. Iya, Karsinoma Iya. di situ. Karsinoma in Bener. situ. iya, benar. Belum tentu kok. Karsinoma in situ. Iya, Mm-mm. Tapi pasti Ini pas kejadian ini sama nasabah sama. Oh. Iya, tapi dari Mm-mm. Ini kejadian sama apa namanya nasabah aku. Jadi dia kanker apa tuh yang kemarin aku bilang? Bukan yang kayak orang tuanya si Pak Andi. Oh, rektum. Ya, rektum. Jadi dia ganas kok. Dia ganas tapi dia tidak menyebar. Masih di situ aja. Jadi dia kan punya manfaat pembebasan premi dan punya manfaat apa sakit kritis. Belum cair. Padahal ganas. Gitu. Karena dia masih di situ-situ Iya, aja. masih di situ aja. Iya. Betul. Tetap awal itu. Iya. Iya. Tidak menyebar, benar. Yes. Yes. Jadi klaimnya ditolak kemarin. Iya. Berarti kan kalau misalnya enggak dibedah karena kan masih di situ-situ aja. Mau nambahin dikit soal tahap-tahapnya itu ya, ya, orang tua saya itu kalau dihitung dari stadium itu sudah masuk 3C. Udah tahap akhir dong. Tapi dia nggak nyebar. Nah, itu Gitu. tadi masih in situ. Jadi masih in situ. Jadi Yes. apa namanya untuk soal di cover atau enggaknya ya lihat ketentuan polis itu gimana gitu Betul. kan. Harus nyebar kan? Heeh. Iya. Iya. Jadi walaupun jadi 3C loh. Yes. Udah mau 4 udah Ganasnya. pasti ganas. Iya. Udah pasti parah. jadi memang kalau misalnya kita lihat tadi ya dari pengalamannya Bapak ya, kalau misalnya namanya in situ dia masih di situ-situ aja ya nggak menyebar nggak kemana-mana, mau seganas apapun tetap namanya in situ dan itu tetap akan menjadi tahap awal. Maka tadi ya Bu, walaupun ada yang 3C dan segala macam, tapi dia masih di situ-situ aja, ya udah dia namanya tetap tahap awal karena nggak menyebar, dia nggak, ntar ya Pak ya, dia nggak kemana-mana. Jadi kalau misalnya tahap akhir memang yang dia sudah mulai menyebar itu mulai menengah, apalagi tahap akhir, ya Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Akhir udah pasti menyebar, udah ganas, itu udah tahap akhir dan itu biasanya udah. Dokter pasti semua dokter itu nggak mungkin suruh operasi Kalau misalnya dari awal. tadi awal belum. Kenapa? Ya karena ada dua kemungkinan, nyebar apa enggak gitu. Jadi nggak diambil. Iya. Iya kalau Nah. tergantung dokter itu kan berarti kan masih abu-abu tuh. Mm-mm. Dari area logikanya kan, thank you. Nah kalau logikanya kan kalau misalkan masih kecil, kenapa nggak diambil? Terus Nah itu justru supaya nggak nyebar.
Kalau itu tanyakan sama dokternya berarti. Enggak, berarti Mm-mm. berarti bisa ke arah sana kan, atau dunia kedokteran ngomongin kalau awal itu nggak boleh dioperasi. Rata-rata seperti itu Pak. Maksudnya kalau misalnya awal itu belum dibutuh untuk dioperasi, maka tadi ada biopsi. Gitu. Karena kalau operasi itu kan bebedahan besar. Kalau di luar negeri kan Gitu. turunan aja juga dia bisa langsung diambil payudara ganti. Iya. Ini Padahal enggak. belum itu. Ini enggak. Ini sama Itu. sekali pokoknya harus nyebar baru. Iya. Jadi saat takutnya ini- ada nasabah yang nanya. Berarti ini kan harus benar-benar kalau udah nyebar banget dong kan gitu. Iya, kalau Justru udah orang akhir. orang kan kalau memang belum tahu nyebar apa enggak tapi udah ada diangkat daripada nanti tiba-tiba nyebar udah telat. Iya betul-betul. Nah, tapi itu definisi harus kita lagi tadi polis ya Pak ya. Maksudnya, Oh. iya harus ada polis. Jadi kalau misalnya tahap akhir itu apakah kalau sudah sampai si dokter menyampaikan bahwa ini harus dibedah, itu sudah dibilang tahap akhir, misalnya seperti itu, gitu kan ya. Tapi gini, simpelnya gini, dokter itu akan bisa membuat keputusan dong pastinya. Mana yang dia tahap akhir, gitu. Kalau misalnya dia bilang, dokter bilang ini udah tahap akhir Pak, walaupun sebenarnya menyebar baru setengah, tapi ini masuk tahap akhir karena harus dibedah. Misalnya dokter bilang kayak gitu, oh ya udah, itu masuk dalam kondisi tahap akhir Pak, gitu. Jadi semua tergantung dari si definisi si dokter itu juga, gitu. Yes Oke Kak? Kak, sorry. Ini pengalaman dari kakak saya. Kakak Oh, saya iya, boleh. itu diangkat payudaranya karena dia stadium 1 triple negatif. Jadi pas biopsi indikasinya bakal ganas. Oh, Jadi iya. tahap 1 dia dikasih saran mendingan diangkat aja daripada akhirnya menyebar dan nggak tertolong lagi gitu. Nah dengan setelah diangkatnya itu kan berarti kan ini masih anggaplah tahap awal jatuhnya ya. Dikasih saran untuk diangkat payudara. Lalu manfaat tambahannya itu biaya operasi apakah dia harus tahap akhir lagi bahwa dia sudah menyebar di stadium 4 baru dapat manfaatnya atau bagaimana begitu? Kalau misalnya secara polis memang si tambahan itu tetap akan keluar kalau tahap akhir. Nah pertanyaannya adalah itu sesuai dengan kriteria tahap akhir atau bukan. Kalau misalnya memang dibilang biopsinya harus dibiopsi karena akan mulai ganas, itu apakah justru dokter makan itu dia bikin diagnosa itu justru tahap akhir nggak sih Kak? Jadi emang dia triple negatif, tidak tahu dari mana asalnya dan Iya. ternyata hasil biopsinya itu waktu kakak saya bawa ke Singapura dia dinyatakan ini ganas, bakal ganas. Iya. Jadi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dia diminta untuk di-cut aja payudaranya Iya. seperti itu. Nah tapi kalau dari dokter itu tahap apa? Tahap awal, tahap menengah, apa tahap akhir? Tahap Kalau- awal Tahap awal. Masih tahap awal. Masih tahap awal. diperkirakan akhir. Iya. Nah, Mm-mm. Iya. Sorry, Iya, iya, betul. Kak, Nih. aku tambahin. Sorry Kak. Boleh. Bu Nadine itu belum dilanjut slide-nya, ada di tabel pertanggungannya ada. Oke, nanti bisa dilanjut. Cuman gini, ngomongin awal akhir Boleh, memang Pertanyaannya ada di situ jawabannya. ada Jadi ya. mastektomi akibat ganas itu juga udah bisa dia. Jadi klaim. tahap kalau kita ngomong ISCC itu Mm-mm. kan 3 tahap. Awal, tengah, akhir. Kalau orang udah tengah berarti dia pasti menjadi akhir. Akhir. Sama nih harusnya begitu. Nah, tengah itu termasuk in situ yang tadi kayak Hardy Mm-mm. in situ, tapi dia termasuk bedah radikal itu udah masuk akhir. Udah gitu aja. Mm-mm. Jadi walaupun dia bedah, tapi radikal, pembedahan radikal itu termasuk akhir. Akhir. Kemarin nasabah aku itu tiroid, kankernya dia sebenarnya nggak menyebar, tapi dia termasuk bedah radikal, jadi dia masuk ke akhir. Nah itu. Gitu. Jawabannya itu. Nanti Iya. boleh selanjutnya. Thank you ya San. Karena memang dasarnya gini, ya betul, thank you ya Bu ya. Karena memang gini Bapak Ibu, dasarnya kalau sampai si dokter itu dia memang membuat keputusan harus dioperasi bedah radikal, itu udah tahap akhir. Mau itu dibilangnya awal tahap awal, akan menjadi membesar, akan menjadi ganas. Tapi kalau misalnya dia sudah, dokter memutuskan itu untuk dibedah, itu udah tahap akhir, karena udah bedah radikal. Makanya akan keluar sih manfaat bedah ini. Gitu, tapi akan keluar gitu. Thank you ya Bu ya. Kita lihat contohnya dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau tadi kondisi kritis tahap kanker payudara ya. Kanker payudara itu kan kondisi tahap awal itu karsinoma in situ. Itu udah betul, udah pasti kan ya. Itu keluar 25%. Yes, kalau kanker ganas pada payudara itu baru tahap akhir. Dokter aja bilang ini menuju ganas, ini udah ganas. Pokoknya kalau sudah dibilang dia bedah, harus bedah radikal tadi, ya udah itu udah tahap akhir. Walaupun belum menyebar. Tapi namanya harus operasi itu biasanya udah ganas, makanya harus dioperasi gitu. Pertanyaannya kalau pasiennya nggak mau dioperasi bagaimana? Kalau nggak dioperasi terus nggak butuh biaya dong Pak.
Tahap awal, tahap menengah, tahap akhir yang mana? Iya. Akhir tambah bedah kecap cair. Iya. Karena kan gak ada pembedah. Ya. Oke. Ya, nasabah tahap akhir. UP-nya bisa cair keluar, Pak. Kemudian nasabahnya nggak mau pembedahan. Ya udah berarti tambahan pembedahannya nggak perlu dikeluarin. Betul. Iya. Jadi akan keluar pembedahan dan segala macam kalau memang dia butuh bedah. Gitu ya. Oke, nah ini tadi Bapak Ibu, kalau tindakan bedah tadi termasuk tuh mastektomi, ya ada mastektomi, ada lumpektomi. Kalau mastektomi itu sebagian ya Bapak Ibu ya. Sorry sebalik, mastektomi seluruhnya, ya. Lumpek semua, ya betul. Unilateral berarti satu, kalau bilateral berarti dua-duanya, dua-dua payudaranya, gitu ya. Nah itu kalau ada kondisi ganas Bapak Ibu, oke? Mastek sebagian kan? Iya, mastek sebagian. Lumpektomi itu seluruhnya. Makanya kalau lumpektomi itu unilateral berarti satu payudara, kalau bilateral semua payudaranya gitu. Oke? Ngeri tahu salah nangkep. Foto apa, Pak? Katanya nggak ada fotonya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya cukup jelas Bapak Ibu sampai sini? Aman? Oke. Jadi itu ya, mastektomi sampai lumpektomi ya Bapak Ibu ya. Enggak, ini enggak mungkin salahnya. Bukan terbalik. Dari Google gitu ya. Oke. Iya. Itu ya. Nah tapi memang itu, kalau misalnya bedah itu dia mau mastektomi, dia mau lumpektomi, itu memang semua di cover untuk pembedahannya. Memang ya dua itu aja sih kalau memang di kanker payudara kan ya. Mau sebagian, cuman si selnya doang atau satu payudaranya kalau memang sudah menyebar gitu kan ya, itu semua di cover. Kalau gitu yang ya. kenapa bedah rekonstruksinya memang nggak ada ya? Kalau lumpektomi itu udah semua. Iya udah diambil semua kalau lumpektomi. Tapi nggak perlu ada dibagusin belakangin gitu. Itu estetik Pak, beda lagi kan. Itu rekonstruksi aja. Oh iya. 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 Ya. Tuh, gitu ya. Tapi kalau emang udah diangkat semua, ya udah biasanya nggak perlu di pembuatan bedah lagi karena ya udah hilang semua gitu kan ya, dan itu nggak butuh buat estetika lagi. Gitu. Justru yang baru sebagian itu loh yang butuh. Iya, ada pembedahan. Gitu, ya. Oke? Kanala. Yes. Sorry. Saya tambahin sedikit, sebenarnya lebih cenderung ke arah buat nengahin sih antara polemik yang tadi. Kenapa tadi bisa banyak pertanyaan seperti itu? Karena materinya menurut saya ini agak kontradiksi. Di depan awalnya bahas tentang tahap-tahapan dan stadium-stadiuman. Sedangkan yang di belakang ini yang dibahas adalah kondisinya. Jadi menurut saya kalau untuk hal-hal seperti ini seharusnya yang dibahas adalah karena berhubungan dengan cancer yang spesifik lokasinya, bukan yang kayak yang general seperti PCA, PCB dan lain-lain. Iya, betul. Seharusnya yang dia tidak bahas lagi tentang stadium berapa karena standarnya akan jadi rancu. Di depan itu kan yang dibahas stadium, sedangkan yang seharusnya dibahas adalah kondisinya gitu loh. Kalau kondisinya udah sampai mana, kondisinya udah diperlakukannya apa, tindakannya sudah sampai mana, maka cair yang mana. Seharusnya seperti itu sih pembahasannya. Makanya saya bilang di sini audiensnya jadi bingung sama kondisi di awal yang terpatok sama stadium. Makanya sampai ada pertanyaan definisinya awal sama akhir seperti apa, stadiumnya sampai mana, gitu loh. Sedangkan kan begitu nyampe ke slide ini kan kelihatan nih jelas nih. Oh, yang sebenarnya titik beratnya di kondisi loh, bukan di stadium loh. Iya. Gitu. Sebenarnya dari awal juga nggak ada stadium, itu cuma tahap awal itu adalah ya udah in situ, tahap akhir itu macam-macam, ada pembedahan, ada mastektomi, lumpektomi sebenarnya. Kita nggak bahas stadium, kita bahas tahap. Gak tahu sih, gitu. Tadi saya entah yang ketanam di otak saya sempat kepala sama pertanyaan stadium ini kayaknya. Tapi nggak apa, thank you ya Kak ya. Thank you. Yes. Tapi sebenarnya memang kondisi. Ini kayak lagi Piala Dunia sih soalnya di stadium-stadium.
Mbak, aku nggak pernah ngomong penyakit kritis. Karena memang Kondisinya. lihat di polis pun kita kondisi, jadi bukan penyakit kritis gitu kita ngomongnya. Karena tahapannya kalau apalagi kita udah klaim, pasti di situ di dalam buku polis tulisannya semua kondisi, nggak ada penyakit kritis. Yes, betul. Makanya kenapa yang dibahas itu kondisinya. Apakah ya walaupun ganas tapi ternyata belum butuh bedah, ya berarti kondisinya masih tahap awal. Ganas lah tapi butuh bedah. Ganasnya beda lagi nih, tipe ganasnya beda lagi. Dan dia agresif tapi belum nyebar, tapi butuh bedah. Kondisinya butuh bedah, akhir. Makanya itu semua by condition gitu. Jadi makanya kenapa lihat kondisinya gitu. Nah ini juga kondisinya mau dia mastektomi mau lumpektomi, kalau bedahnya dibayarkan. Tapi kan rekonstruktif kalau misalnya lumpektomi kan nggak dibutuhkan kondisinya gitu. Kalau tahap awal karsinoma in situ. Berarti walaupun nggak nyebar, Bisa. tapi bedah bisa. Harusnya bisa. Karena dia bedah radikal dibilang gitu, ya. Iya, karena kalau udah bedah tuh sebenarnya udah tahap akhir sih, Pak. Kalau sampai dokter iya, tapi kalau sampai dokter menentukan ini harus bedah. Di mana-mana bedah itu udah tahap akhir biasanya. Gitu ya. Iya, radikal. Kemana-mana gitu kan ya. Kemana-mana tapi dia ganas maksudnya. Gitu. Apa-apa? Iya. Iya. Jaringan teroris. Nah, tapi kalau misalnya udah nih, memang Oke. Bu Cicin, jawer lagi Bu Cicin. Katanya minta gambarnya, mana gambarnya? Katanya gitu tadi. Kok slide-nya nggak ada gambarnya? Katanya gitu. Iya. Mau dilihat kanker payudara serem loh Pak. Iya. Udah bagus-bagus ya nggak kanker, masa mulut yang kanker Pak. Iya. Ini masih pejakan nih. Katanya tadi ini nanya, gambar yang mana Bu? Katanya. Gambar yang mana Bu? Katanya. Belum pernah lihat katanya. Tuh kan, emang deh udah bahas pro lady deh. Nah itu ya, nanti kalau misalnya setelah tindakan, itulah biasanya dibutuhkan tambahan-tambahan lagi tuh. Nah, tes profil ekspresi gen molekuler, dibutuhkan untuk dukungan kesehatan mental. Karena banyak ya, stres, kanker payudara makin stres Bapak Ibu biasanya. Itu butuh psikolog gitu ya. Depresi beneran gitu. Jadi tadinya stres malah sekarang jadi depresi gitu ya. Karena emang melelahkan loh kanker itu ya. Maksudnya bukan masalah kehilangannya, tapi masalah ke rumah sakitnya, ketemu dokternya, suntiknya, obatnya, kemonya. Enak gitu ya, memo tuh kan mual ya Bapak Ibu. Jadi fisik jadi mental. Gitu ya. Oke. Nah tadi Bapak Ibu, jadi kondisi tahap awal, kalau misalnya tertanggungnya kondisi tahap awal berarti karsinoma in situ keluar 25% dari uang pertanggungannya. Jadi kalau misalnya nasabahnya punya UP 500 juta, kemudian dia sudah bayar nih 10 tahun dia bayar, kemudian dia terkena kondisi kritis tahap awal, baru karsinoma in situ, tapi sudah approve bahwa dia itu tahap awal, maka dapat 25%-nya. UP 500 juta berarti dapat 125 juta. Polisnya masih jalan. Itu maksimal 2,5 M. Ya maksimal tetap 2,5 M. Ya betul. Ya. Ada tadi 5, 10, 15. Ya tadi ada. Masa tunggunya sama 90 hari. Penyakit kritis kan ya. Masa tunggu tetap sama. Tadi masa bayar 5, 10, 15 tahun. Tahunan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan sama. Ya, kalau bayar tahunan 11 bulan. Masih sama. Gitu ya. Kemudian kritis tahap ya. Kalau basic sampai 85 meninggalnya. Kalau misalnya si plus sampai 90. Meninggal sampai 90, lebih lama. Kritisnya juga sampai 85. Ya. Itu ya. Yang kalau 85 kalau misalnya dia sehat nggak keluar ya? Nggak keluar. Nggak ada manfaat akhir pertanggungan. Nggak ada. Jadi kalau misalnya dia punya, terus habis itu dia sampai usia 85 gitu ya, dia nggak meninggal, nggak sakit kritis, nggak breast cancer, ya selesai. Nggak ada apa-apa memang. Gitu. Karena dia nggak ada manfaat akhir pertanggungannya. Gitu. Ya. Mbak Nala, Yes. contoh nih dia, benar juga yang dibilang.
misalnya umur 70, dia meninggal, tapi bukan karena cancer, meninggal biasa. Nggak apa-apa. Kalau kita punya pruledi Tetap dibayarkan. Kalau yang plus, Kalau yang basic enggak. kalau dua-duanya akan dapat manfaatnya. Kalau misalnya nasabah meninggal karena hal apapun, mau dia basic mau dia plus, tetap dibayarkan manfaatnya. Bedanya basic itu santunan 25 juta. Kalau misalnya plus itu dapat UP-nya. Iya betul Bu, tapi mau penyakit apapun, mau sakit meninggal karena apapun. Yang basic 25 juta. Iya. 25 juta. Dapat 25 juta. Yes. Nah, sisa UP-nya itu enggak dapat. Oh enggak. Kan pertanyaannya kalau meninggal karena hal bukan breast cancer dapat manfaat apa enggak dapat? ini pertanyaan aku, Heeh. kalau nih dia kan ternyata udah umur 70, Iya. dia meninggal. Iya. Sebelumnya nih dia nggak ada nih tahap awal, nggak ada dia. Iya, mau langsung meninggal. Sakit lah dia. Iya. Cair nggak bisa dia punya UP 500 juta. Meninggalnya Cair karena nggak? apa? Serangan jantung. Oke. Basic apa plus? Plus dulu. Nah. Kalau plus keluar. Kalau ini Basic 25 juta aja. Keluar. UP-nya breast cancer dan lain nggak cair. Gitu. Itu pun kalau meninggal Bu, kalau sampai 85 nggak meninggal nggak dapat apapun. Gitu. Basic itu 25 juta. Mau Yes. UP-nya 2M dibayarnya cuma 25 5 juta. basic ya. Kalau meninggal. Iya. Ya, karena musibah kan. Iya. Tapi kalau kanker lain juga enggak keluar. Enggak. 25. Iya. Cuma payudara. Bener-bener payudara saja. Gitu. Kalaupun dia meninggal karena ini Bu, kalau misalnya dia meninggal karena kanker payudara, tetap dapatnya 25 juta. Kalau basic. Basic nih meninggal karena kanker payudara, karena meninggal. Keluar tetap 25 juta doang. Tapi kan dia udah dapat. Oh ininya udah keluar ya. Tapi pas meninggal cuma 25 tetap. Gitu ya. Oke, next lagi. Kalau yang itu sorry deh. Nah Bu. Nah, kalau yang kanan yang plus, kalau misalnya dia udah klaim-klaim yang di atas, tetap 25 juta juga ya. Tetap dapat 25 juta plus 100% UP. Dia tetap dapat UP-nya. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tadi preminya 5 Iya. Iya, dapat jiwanya. tahunan ya sebulan. Memang cewek, Bu. Nah, ini harus diajarin ya, Bu. Ini yang laki-laki kalau mau ngelawarin kayak cewek gimana? Ya kan? Itu pitchingnya gimana coba? Pak DJ bagiannya. Nah. Jiwa. Iya. Iya, berarti jiwa dulu tawarin ya Pak ya. Biji nggak bisa jual itu, kita minta Pak Wilson aja bikin materinya. Oke, sip. Next mau lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Udah selesai diskusinya? Nah, kalau plus ada UP. Ya. Apa? Plus ya, plus ya. Plus keluar Bu UP. Kalau plus meninggal jiwa karena apapun. Gitu kalau plus ya. Gimana Bu? Plus keluar. Ini siapa nih? Ini aku. Nih. Oke. Plus meninggal, itu meninggal dunia. Kalau plus ya? 90 tahun. Oh, udah berarti meninggal dunia. Iya Bu, jadi kalau plus kan dia karena apapun kita akan keluar UP-nya. Betul kata bapaknya, yang dijual jiwa dulu. Iya, jual jiwa dulu plus, tapi ada manfaat tambah nih breast cancer. 90 tahun. Iya, 90 tahun. Nggak keluar. Nggak ada manfaat akhir pertanggungan. Iya. Sip, oke, lanjut ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Tadi udah ya, berarti di tahap akhir dia dapat, kalau misalnya dia kena kanker breast cancer tahap akhir, berarti dapat 100%. Itu ya. Iya tuh preminya murah. 7 juta setahun. Dapat 500 juta. 7 juta. Usia 46 tahun. Iya 7 juta. Usia 46 tahun 7 juta. Basic. Gitu, cincai.
Peserta dulu Bu ya. Nah ini masih basic juga. Nah kalau misalnya nih nasabahnya udah kuat di tahap akhir, tadi kan udah kuat tahap akhir kan ya, barulah dia mau misalnya dia bedah tindakan bedah keluar 20%, berarti ya 20% keluar rentetannya, tindakan bedah rekonstruktifnya keluar lagi 20%. Tadi manfaat dan lain-lain tuh keluar, basic, ini masih basic gitu ya. Ini nggak ada lagi. Iya, nanti bikin ilustrasi ya Bu. Tapi bedanya iya, ilustrasi aja ntar ya. Iya, yes. Nah, kan Pak, panggil dong. Bu, apa lagi ya tadi? Disimpan. Ah ya. Berarti kan ini spesifik itu doang. Iya. Jadi kalau dia ternyata udah ada jantung misalkan, diterima dong. Udah ada jantung nih, makan obat rutin, diterima dong. Apalagi obat rutinnya tensi misalkan. Oh, medical check up-nya yang mana? Yang baru masuk atau yang Mau masuk. Oh, belum masuk. Mau masuk. Ada riwayat jantung misalkan apa. Kan nggak mungkin. Tergantung underwriting Pak, tapi setahu saya ya, enggak underwriting tergantung underwriting. Tapi setahu saya kalau penyakitnya itu masih sekitaran payudara, itu jadi concernnya underwriting. Ya semua aja sekitaran payudara Bu. Sini Ya kecuali kan dia misal asam urat ya enggak loh Pak. Iya. Ya Nah kan? itu lolos. Kalau asam urat ya lolos lah. Maksudnya kan gak ada urusan sama bagian dada gitu loh. Ada ini. Ya misalnya nasabah punya sakit varises, yang ada urusannya Pak kan gitu kan. Varisesnya di bawah. Tapi kalau masih jantung, payudara, paru-paru gitu ya. Gitu. Oleh Iya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tadi ada. Artinya lebih ringan lah mungkinnya. Ya Allah, ini rusuh banget. Tuh. Jadi penengah. Tadi ada pertanyaannya kalau misalnya nasabah sakit jantung, sakit apa, mau masuk punya Pro Lady, underwritingnya gimana? Underwriting kan tergantung dari underwriting, tapi setahu saya yang jadi concern underwriting itu adalah ketika punya penyakit lain di sekitaran payudara. Entah dia punya penyakit paru, dia punya penyakit jantung gitu kan. Dia punya penyakit apapun itu tapi sekitaran payudara. Makanya kalau tadi kalau sakit varises ya nggak kena sama underwriting, maksudnya ya udah kan di bawah gitu ya. Nggak sekitar sini gitu. Vertigo juga enggak Bu, itu bunuh duit Bu. Vertigo. Pusing soalnya. Ya. Full underwriting tetap pasti lah. Namanya kalau kondisi kritis tuh semua polis pasti full underwriting. Iya. Gitu ya? Yes Pak. Tapi lebih longgar. Ya, itu pertanyaan bagus. Ini perbedaan antara underwriting basic dengan underwriting C+. Basic itu jawabannya cuma yes or no. Basic. Ya, dia lebih gampang, bener-bener buat orang yang sehat sebenarnya. Orang sehat itu baru bisa punya basic karena jawabannya cuma yes or no. Nah, yang no itu adalah yang even dia punya turunan pun langsung no di basic. Ya, jadi punya turunan dia nggak kenapa-napa nih. Maksudnya dia nggak ada masih sehat, masih muda, masih umur 25 tahun gitu perempuan. Tapi tanya dia punya turunan nggak? Punya dari ibunya atau dari neneknya. Dia punya basic, jawabannya pasti no. Nggak, ini doang Pak. Pro Lady doang. Beda lagi. Beda. Nah kalau misalnya, ya, nah tapi kalau misalnya, kalau di basic, kalau plus itu masih standar, substandar, postpone, decline itu masih begitu. Iya dong, makanya yang sehat, yang murah di mana-mana Bu, balik lagi konsepnya. Yang sehat itu pasti premi murah. Apanya? Iya. Enggak ya Bu ya itu ya. Di bawah 60 tahun ya. Yes. Jadi Bapak Ibu balik lagi. Kalau misalnya basic itu underwritingnya lebih simple ya. Yes or no aja. Kalau dia sehat-sehat ya dia bisa basic. Kalau udah sakit ya namanya udah sakit tuh pasti substandar lah. Semuanya juga substandar gitu. Namanya udah sakit. Bu Nela kan yang untuk yang plus, Ya. kan pengajuannya kalau turunan langsung ditolak. Ya. Kalau basic. Oh kalau turunan basic itu ditolak. Nolak. Oke.
Nah itu kan tahu turunan enggaknya kan cuman kita niat baik doang ngomong. Ya betul. Nah pertanyaannya gimana ngebuktiinnya? Kalau dia udah cancer, investigasi apaan zaman dulu neneknya atau misalnya? Ya berarti kalau nggak ketahuan neneknya ya, kalau nggak ada histori rumah sakitnya ya nggak kelihatan. Ya udah. Iya. Bisa loh laki-laki. Yang bahaya itu nanti yang pilih basic, substandarnya cancer, pengecualian. Terus jiwa doang Pak, jiwa doang berpikir aja. Iya. Substandar pengecualian cancer. Pemakaman doang. Sama dengan decline itu sama aja. Cancer yang Tuh kiri, PJW cuma 25 juta doang. Ya kan? Kalau misalnya basic kan nggak ada pengecualian, kan yes or no doang. Nggak ada, ya kan? Diterima apa enggak? Kalau diterima ya nggak ada pengecualiannya. Nah berarti nggak bisa tuh 25 juta ya Pak. Gitu, ya? Oke? Sip ya? Lanjut lagi nih, tadi kan kalau tambahan udah lah ya, ini kan kita tahu. Ini contoh yang basic juga sama. Oke? Nah ini masih Pro Lady Save. Jadi Bapak Ibu saya mau jelasin Save ya. Pro Lady Save itu adalah potongan premi sebesar 5% jika tertanggung menjalani pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam ketentuan polis. Jadi kalau nasabahnya sudah punya polis, tahun depan dia pengen dong punya potongan 5%. Oke, 4 bulan sebelum ulang tahun polis, nasabahnya ajukan dia mau melakukan pengecekan. Nanti Prudential akan assist di rumah sakit mana, apakah dia USG atau mamograf, mamo itu ya. Ya, nanti Prudential akan tentukan. Nasabah tinggal datang, tinggal cek. Hasilnya diterima sama Prudential. Kalau kita bersih, oke, tahun depan dapat potongan 5%. Tapi kalau misalnya dia ternyata mulai ada sel-sel yang ganas segala macam, ternyata baru terdetek, ya udah berarti kan tahap awal bebas premi gitu, ya. Berarti tidak dibatasi ya dia mau cek bulan sebelum. Pokoknya 4 bulan sebelum, sekali pengecekannya. Sekali. Setahun sekali. Boleh. Setiap tahun. Nah jadi sebenarnya kenapa? Ya kan kalau tahun pertama baru underwriting dong. Mulai tahun kedua kan mulai dapat potongan. Iya kan? Tahun pertama kan belum potongan. Kenapa Bu? Nggak bisa juga, boleh juga. Cuma mepet aja sih jadinya. Takutnya prosesnya nanti nggak bisa 6 bulan sebelum, 4 bulan sebelum gitu. Nah jadi sebenarnya ini oke juga kalau misal kita mau nawarin ke nasabah, ini tiap bulan ada low subsidi buat dicek payudaranya buat cewek-cewek ini nih setiap tahun dicek. Iya. Iya boleh. Bentar ya. Mungkin harusnya 4 bulan sebelum tuh ada email atau peringatan gitu ya. Iya. Ini Abron dari tadi mikir Abron ya, aduh pusing gua nih. Cara jualnya gimana harus ngingetin lah. 4 bulan sebelumnya Ibu tolong ya. Iya, justru dapat gratisan check up payudara setiap tahun. Nah. Iya, nyata dia punya kumpulan Pro Lady di sini. Ayo, kanker payudaraku gitu. Jangan dong ya. Makanya. Nah itu ya, di bangsa pasarnya. Coba Pak, ajarin dulu sama anak-anak yang berjaka-berjaka ini. Gimana cara pitchingnya coba. Ini punya teman-teman perempuan juga kan? Bu, ini dari kenaikan premi atau dari preminya? Dari kenaikannya. Enggak. Flat, sorry. Flat. Salah. Dia ngomong itu saya juga jadi ikutan kegeser, kegocek. Iya. Flat preminya Pak. Kan 5, 10, 15 tahun. Potongan preminya. Tahun berikutnya nggak naik, kan flat preminya. Iya, enggak. Misalnya setahun premi dia 10 juta, sampai 15 tahun 10 juta, tahun depan sehat.
berarti dapat potongan 5%, 10 jutanya. 9.900.000 gitu kan misalnya. Tahun ketiga sehat lagi, ya 9.900.000 lagi. Kan angkanya sama. Berarti bisa nanti tinggal 5 juta. Nggak progresif Pak, nggak kayak pajak. Tetap dari premi awal. Yang progresif cuma pajak Pak. Ini nggak progresif. Oh iya, tapi nggak progresif Bu. Gitu ya. Oke, sip ya. Nah tapi itu contohnya. Maka kalau dia punya kalau misalnya dia punya potongan, dia dapatnya potongan 5% dari premi awal ya flat setiap tahun. Gitu. Oke? Iya. Ya Kak ya. Pasti nggak Kak? Yang bikin pusing mereka Kak, bukan ini Kak. Iyalah kalau lama habis preminya. Iya kan? Oke, jelas ya? Ya. Tahu-tahu tahun depannya nggak sehat. Itu tetap 9,5 dong. Kalau tahun depannya nggak sehat, kenapa nggak sehatnya? Ya udah. Tetap basic premi awalnya lagi, premi dasarnya. Ya maksudnya basic lagi, misalnya tadi 10 juta itu 10 juta lagi gitu, nggak sehat. Tapi kalau masuk, ya mendingan tahap awal. Nggak juga sih, nggak mending. Nggak mau juga, tapi ya langsung balik ke 10 lagi, kecuali dia tahap awal, bebas premi. Gitu ya, bebas premi kalau di tahap awal ya. Oke, sip. Nah itu udah manfaatnya. Udah selesai debatnya? Udah. Nah, seru ya. Yes, Kak. Iya. Ganas dan operasi. Tadi, maksudnya dia butuh bedah. Kalau yang bedah, ya. Gitu. Beda. Mother. Iya kondisi. Iya. Karena kan sudah ganas. Iya. Iya. Lebih cepat keluar. Even baru ganas nggak pakai pembedahan pun, ya dia udah keluar. Iya. 90 hari. Oke. Kalau operationnya sama ya Bapak Ibu ya. Saya jelasin yang beda aja ya. Kalau misalnya tadi tertanggung harus usia 18 sampai 60 tahun. Anak-anak belum bisa ya. Kemudian pilihan plan basic sama plus, minimum uang pertanggungan 300 juta minimum UP-nya. Ya, plan basic maksimalnya itu 7,5 M untuk UP-nya. Oke, masa tunggu 90 hari kayak biasa ya. Tahap awal, tahap akhir semua 90 hari masa tunggunya. Underwriting pasti full underwriting. Bayar bisa tahunan 6 bulan, 3 bulan bulanan. Kalau tahunan ada hemat 1 bulan premi kayak biasa. Ini tabel medical nanti dicek aja ya. Tabel medicalnya. Yang mana Pak? Ini. Oke. Nanti materinya ada Pak. Ada entah setelah check out. Oh iya. Kalau tabel medical seperti biasa prestis juga bisa. Ya nasabah-nasabah prestis kan. Yang punya UP di atas 10 M atau premi setahun 500 juta. Itu masuk dalam kategori prestis. Bisa prestis bisa. Kenapa? Jadi kalau nasabah itu masuk dalam kategori prestis, nasabah prioritas itu kalau dia punya UP di atas 10 M atau salah satu ya preminya 500 juta setahun. Ya sama, masih sama. Iya. Gabungan semuanya.
Nah ini masuk dalam punya tabel pemeriksaan kesehatan beda lagi. Dia lebih memungkinkan nggak kena medical sih kalau misalnya prestis. Iya, itu ya. Nah ini untuk prestis tadi ini untuk yang plan plus beda lagi tabel medicalnya. Tadi plan basic ya, ini plan plus nih bacaannya. Itu ya. Ada tabel pemeriksaan keuangan, agregasi. Kalau plan basic itu nggak digabung dengan produk lain, tapi plus itu agregasi sama PCB 88, ProLady Basics dan ProLady Plan Plus. Konven saja, kan nggak pernah digabung sama syariah ya Bu ya. Gitu. Kenapa? Nggak tes dulu. Karena yang keluarin Prudential Indonesia Bu Pak. Bukan Prudential Syariah. Gitu ya. Oke, tadi sisanya sama ya Bapak Ibu ya. Surrender kalau klaim pengecualian meninggal dunia sama, pokoknya sama kayak meninggal dunia. Kondisi kritis juga sama. Kalau nyata kanker payudaranya ada pas masa tunggu, ya udah langsung dikecualikan. Kita nggak bisa ya. Cacat bawaan dan lain-lain semua tidak bisa. Klaim, yes. Kenapa? Basic apa plus? Kalau basic, pas dia underwriting. Ini underwriting baru mau masuk. Kalau basic kan langsung ditolak. Iya. Kalau plus, tadi dulu. Plus Masih bisa substandard. Jadi substandard. Iya. Kalau basic udah bisa ditolak. Kalau plus substandard biasanya. Iya. Oh, kalau udah diangkat, setahu saya kalau udah pernah diangkat bahkan dua-duanya nggak bisa. Iya ya, udah ada permasalahan kan berarti kan? Dua-duanya bisa di decline. Dia harus yang benar-benar punya. Ini lagi. Mulus underwritingnya ya kan Pak? Iya. Saya mah husnuzon sama Bapak. Jadi Bapak Ibu, sorry. Iya betul, tapi pertanyaannya bagus juga. Kalau misalnya nasabah itu yang udah pasti di decline, itu adalah pertama dia udah punya riwayat. Mau basic mau plus udah pasti decline. Riwayat diri sendiri ya. Riwayat diri sendiri. Maksudnya udah punya benjolan di diri sendiri itu sudah diangkat. Itu most likely udah dia decline apapun itu plannya. Nah tapi kalaupun sama-sama orang yang udah punya implan tuh udah pasti decline, plan apapun. Implan udah pasti, implan. Iya dibongkar. Mau dia misalnya membesarkan atau mengecilkan ada juga kan ya. Tapi sudah diimplan udah pasti tolak. Siapapun basic plus semua tolak. Di mana? Di produk yang lain ya Bu ya. Iya apalagi ProLady udah pasti langsung decline. Tapi kalau misalnya history ya basic doang. Gitu ya. Oke, berangkat pesertaan dan lain sama. Terakhir komisi. Nah ini dia komisinya 10 tahun. Kalau yang bayar 15 tahun. Nah ini komisinya. Jadi kalau misalnya nasabahnya bayar 15 tahun, komisi Bapak Ibu itu 10 tahun. Iya 3 terus. Biasa ya kalau tahunan lebih besar daripada non tahunan. Gitu, oke? 10 tahun lebih oke juga, 5 tahun dapatnya. Oke, sip. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Aman? Bungkus? Bungkus. Oke, kalau mau jual nanti sama Koko diajarin ya. Diajarin sama Kokonya ya. Oke, sip. Aman ya bungkus ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Sip. Kalau gitu Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau pitching boleh tanyakan sama mother. Gimana cara pitching ProLady ke cewek-cewek ya kan? Nah, saling idenya boleh ya. Iya, ini saling idenya kalau bagus. Coba ke depan. Makanya nggak ada yang syariah begitu susah. Oh, maksudnya sudah ada serius susah nanti. Sambil saya ambil kode check out dulu ya. Oke. Yang benar. Yang nyeleneh.
Sebenarnya ini market kita itu banyak ya, kan wanita itu memang balik lagi kita ngomongin sebenarnya kondisi sakitnya gara-gara alat reproduksi itu wanita itu lebih banyak potensi untuk sakit kritis. Nah, lalu kemudian itu ketemunya gender wanita dulu nih ya, baik nasabah ataupun belum nasabah. Lalu kemudian Bu, yang lebih spesifik sebenarnya selain lebih banyak sakit kritisnya, itu yang lebih spesifik itu yang ngambil peran sakit kritis atau kondisi kritis biasanya 2 di wanita itu. Cancer ya, cancer cervix, 1 doang cancer cervix atau cancer payudara. Nah, berarti dalam hal ini saya lihat Bu, nah kalau untuk nasabah nih, saya lihat Bu sakit kritisnya, kondisi santunan sakit kritis Ibu masih dikit. Tapi kan kemarin mau nambah kan mahal Bu. Nah, kita kebetulan ada produk yang spesifik banget, yaitu untuk kanker payudara. Nah, saya udah bikin ini Bu. Nah, tahunannya hanya sekian, kurang lebih gitu. Ya, itu yang benernya. Yang jalanannya mah, aduh. Ini teh susu. Ternyata susu. Ini teh susu. Bukan, itu kan Ibu bagus Bu. Ya. Ayo Cukup. PG-13. Oke, kalau gitu nih saya kasih check outnya dulu ya di 769-540. Langsung check out aja. 769-540 nih. Ada langsung yang enak cewek-cewek. Tadi usia masuk tuh usia berapa? 18. 18 sampai 70 ya. Sampai 60. Sampai 60. Usia masuk 18 sampai 60 ya 70 udah 18 sampai 60. Oke, Bapak Ibu jangan lupa check out. Setelah check out sertifikasi ya. Ujian sertifikasi kayak biasa. Ya kan, sertifikasi Pro Lady ada di katalognya ya. Sip, kalau gue ada kunci jawaban. Kalau gitu Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah bercanda. Saya kembalikan lagi sama MC-nya. Thank you. Oke, thank you Kanala. Oke teman-teman, gimana untuk materinya? Mantap. Kemudian